Dia lahir di Belanda, tapi menipu seluruh dunia dengan mengaku sebagai putri dari tanah Jawa. Namanya Matahari. Kerjanya masuk ke ranjang para petinggi negara cuma buat mencuri rahasia perang. Puluhan ribu tentara tewas dari informasi yang dia jual. Tapi, benarkah dia mata-mata paling licin? Atau cuma tumbal politik jenderal yang ketakutan? Yuk, kita pahami lebih dalam. Banyak yang mengira Matahari itu emang orang Asia. Padahal nama aslinya Margaretha Zell. Dia lahir di Belanda tanggal 7 Agustus 1876. Hidup dia awalnya biasa aja, sampai akhirnya dia ikut suaminya Rudolf John McLeod, seorang tentara angkatan laut Belanda yang usianya terpaut 20 tahun lebih tua darinya, bertugas ke Indonesia. Dulu namanya masih Hindia Belanda. Dia tinggal di Ambarawa dan Kota Malang. Di saat ibu-ibu Belanda lain sibuk ngeteh, Margaretha malah jatuh cinta sama budaya lokal. Dia belajar tarian Jawa, pakai kebaya, dan dari sinilah dia dapat nama yang kelak bikin dia terkenal sekaligus celaka. Matahari. Singkat cerita, Margaretha cerai dan balik ke Eropa. Paris sebagai tujuannya. Nah, di Paris, dia muter otak untuk bertahan hidup. Dia tahu orang Eropa lagi haus sama hal-hal eksotis dari timur. Akhirnya, dia bikin identitas palsu. Dia nggak lagi pakai nama Margaretha, tapi nama Matahari. Mengaku putri bangsawan dari Jawa dan ibunya seorang penari sakral. Gila nggak? Dia bohongin semua orang. Penonton di Paris terpesona. Dia menari eksotis, pakai hiasan kepala ala pengantin Jawa. Dan dalam semalam, dia jadi selebriti paling dicari. Dari sini, aksesnya ke pejabat-pejabat penting mulai kebuka lebar. Dia bukan cuma dapat panggung, tapi juga dapat akses ke para jenderal penting. Nah, disinilah plot twistnya makin mirip drama Cina, tapi versi gelap. Matahari sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama urusan politik perang. Dia itu lagi bucin sama pilot tempur Rusia yang kerja buat militer Prancis, namanya Vadim Maslov. Maslov ini usianya jauh lebih muda, dan bagi Matahari, dia adalah cinta sejati yang mau dia ajak pensiun. Tragedinya dimulai pas Maslov terluka parah di medan perang, sampai matanya buta sebelah. Matahari pengen banget nemuin Maslov di rumah sakit militer, tapi masalahnya, daerah itu terlarang buat warga sipil. Pihak intelijen Prancis ngelihat celah ini. Mereka bilang ke Matahari, "Kamu boleh ketemu pacarmu, asal kamu mau jadi mata-mata buat kami." Karena sudah dibutakan cinta, dia setuju. Tapi dia saat sebelumnya, dia juga kejebak tawaran duit dari Jerman. Intelijen Jerman ngelirik dia sebagai agen mata-mata. Dia dikasih kode H21. Tugasnya simple tapi mematikan. Tidur sama para jenderal Prancis, cari tahu rencana perang mereka, terus lapor ke Jerman. Dia butuh uang banyak buat biaya hidup dan ngerawat Maslov nanti. Jadi, alasan dia jadi agen ganda itu bukan karena dia pengen ngerusak dunia, tapi karena dia pengen punya akses buat nemuin pacarnya. Dia cuma pengen hidup bahagia sama Maslov dan banyak uang buat pensiun. Masalahnya, dia nggak secerdas itu jadi agen ganda. Intelijen Prancis mulai curiga pas mereka nyegat pesan radio Jerman yang nyebutin soal agen H21. Banyak yang bilang, Jerman sengaja numbalin Matahari supaya ditangkap Prancis. Dan bener aja, dia akhirnya diciduk saat di hotelnya, di Paris. Momen ironisnya adalah pas dia di penjara, Vadim Maslov, laki-laki yang dia perjuangin sampai jadi agen ganda, malah lepas tangan dan nggak mau nemuin dia sama sekali. Matahari bener-bener sendirian. Sakit banget kan? Dakwaan kejahatannya dalam pengadilan militer antara lain. Dia menjadi agen mata-mata Jerman, serta mengorek rahasia dari para perwira sekutu yang menidurinya dan meneruskan informasi itu ke Jerman. Prancis dan sekutu mendakwanya sebagai the greatest woman spy yang harus bertanggung jawab atas pengiriman ribuan serdadu sekutu menuju kematian di Perang Dunia I.
Bukti-bukti yang diperlihatkan saat pengadilan, ditambah beberapa dokumen lainnya, menunjukkan bahwa dia sejatinya agen ganda. Matahari akhirnya divonis hukuman mati. Pada 15 Oktober 1917, kereta yang bertolak dari penjara Saint-Lazare membawanya kepada regu tembak, ajal menantinya. Saat mau eksekusi, dia nolak, matanya ditutup. Dia berdiri tegak dengan ketegarannya, dan sempat ngasih ciuman jauh ke para eksekutor sebelum peluru nembus jantungnya. Sampai sekarang, banyak yang percaya kalau Matahari sebenarnya nggak sehebat itu jadi mata-mata. Dia cuma tumbal yang dikorbanin jenderal-jenderal Prancis. Kalau kita lihat lebih dalam, di balik nama besar Matahari, sebenarnya ada sosok Margaretha Zell, seorang ibu yang hidupnya sudah hancur saat di Hindia Belanda. Dia kehilangan anak laki-lakinya secara tragis, dan setelah perceraian yang pahit, dia kehilangan hak asuh anak perempuannya. Identitas putri bangsawan Jawa yang dia bangun bukan cuma soal mencari kekayaan, tapi mungkin itu satu-satunya cara dia untuk bertahan hidup dan mengumpulkan modal agar anaknya bisa kembali padanya. Dunia mungkin melihatnya sebagai seorang femme fatale, menggunakan daya tarik seksual untuk memikat, memanipulasi, dan mendapatkan rahasia. Tapi setiap langkah berisiko yang dia ambil, termasuk terjun ke dunia spionase, selalu didorong oleh keinginan untuk mencintai dan dicintai. Entah itu untuk masa depannya bersama Vadim Maslov, atau harapan terpendam untuk memperbaiki hidup demi anak yang dia rindukan. Bahkan Museum Spionase Internasional pun mencatat namanya sebagai salah satu sosok perempuan paling berpengaruh dalam sejarah spionase. Pada akhirnya, dia dihukum bukan karena ancaman besar bagi negara, tapi karena dia adalah target yang paling mudah disalahkan atas kegagalan moral para pejabat militer di negara itu. Matahari, seorang wanita, penari eksotis, orang asing, dan punya skandal dengan banyak pejabat, adalah sosok sempurna buat dijadikan simbol pengkhianat. Tragedi terbesarnya bukanlah peluru regu tembak, tapi fakta bahwa dia mati dalam kesendirian, dikhianati oleh kekasihnya, dan jauh dari pelukan anaknya. Matahari mungkin bukan pahlawan, tapi dia adalah seorang ibu dan wanita yang mencoba melawan nasib kelamnya. Meskipun akhirnya dia harus kalah oleh permainan strategi perang yang tuh nggak punya hati. Jadi, gimana menurut kalian? Apa Matahari itu emang penipu yang jahat, atau cuma tumbal politik perang Jerman dan Prancis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik jempolnya kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.